Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sarlina, NIM 1931040044, kelas PJKRA 2019. Di sini saya akan mempresentasikan materi kompetisi dan kerja sama tim dalam olahraga pada mata kuliah Psikologi Penjas dan Olahraga. Definisi kompetisi. Banyak pelaku olahraga kompetitif berpendapat bahwa olahraga kompetitif tidak hanya bisa membawa upaya-upaya kerjasama antara rekan untuk mengejar tujuan bersama, tetapi juga dapat membantu mempersiapkan seseorang untuk kehidupannya. Ada juga pendapat bahwa olahraga kompetitif dapat menghasilkan olahragawan egois yang menghindari berurusan dengan isu-isu kehidupan nyata. Istilah kompetisi populer digunakan untuk merujuk kepada berbagai situasi yang berbeda. Sebagai contoh, seseorang bersaing melawan orang lain, terhadap dirinya sendiri, terhadap benda-benda dan unsur-unsur. Berikut ini adalah beberapa definisi tentang kompetisi. Yang pertama, menurut Winner Lawrence A. 1989, competition in sport is viewed and essentially competition between equals without differential access to resource playing an important role. Yang kedua, menurut Cockley 1994, mendefinisikan kompetisi sebagai sebuah proses sosial yang terjadi ketika penghargaan diberikan kepada orang-orang atau dasar tentang bagaimana penampilan seseorang dibandingkan dengan kinerja orang lain melakukan tugas yang sama atau berpartisipasi pada acara yang sama. Menurut definisi ini, penghargaan dapat dalam kompetisi terbatas kepada orang yang mengungguli orang lain. Selanjutnya, menurut Bashay dan Taylor 1996, kompetisi olahraga adalah kompetisi di mana peserta bersaing satu sama lain untuk mengetahui siapa yang terbaik dalam aktivitas tersebut pada saat kompetisi berlangsung. Selanjutnya, menurut Hardiwinoto dan Tony Setiabudi 2002, kompetisi adalah persaingan atau pertandingan dalam dunia olahraga. Selanjutnya, menurut Tony Setiabudi dan Hardiwinoto 2003, kompetisi menghendaki persyaratan kemampuan dan untuk memperoleh kemampuan perlu dilakukan latihan secara teratur dan disiplin. Selanjutnya, menurut Ali Muhammad Taufik 2004, kompetisi akan menimbulkan penyisihan dan pemunculan, ketinggian dan penampakan. Puncak kompetisi adalah pandangan yang berkesinambungan, muncul prestasi dari salah satu pihak, kemudian diikuti oleh yang lainnya sehingga mengalahkannya. Selanjutnya, menurut Spielberger 2004, competition is defined as a social process that encompasses a sequence of steps rather than a single event. Kompetisi sebagai suatu proses. Proses kompetitif yang dialami setiap individu berbeda. Oleh karena itu, orang yang berperan penting dalam proses tersebut dapat mempengaruhi hubungan antara tahap-tahap tersebut. Kekuatan individu seperti pengalaman masa lalu, kemampuan, motivasi, dan sikap merupakan beberapa faktor yang mempengaruhi reaksi seseorang dalam pertandingan. Sebagaimana proses sosial, masing-masing tahap dipengaruhi tahap yang lain dan feedback dari faktor lingkungan eksternal dan reward eksternal. Yang pertama, tahap 1, situasi kompetitif yang objektif. Situasi kompetitif yang objektif didefinisikan sebagai tuntutan lingkungan terhadap seseorang dalam proses kompetisi. Tuntutan lingkungan ditentukan oleh apa yang harus dilakukan seseorang untuk mendapatkan hasil yang baik. Misalnya, tim kesebelasan sepak bola yang bertanding dalam pertandingan ISL bersaing untuk
Yang kedua, tahap kedua, situasi kompetitif yang subjektif. Keadaan kompetitif yang subjektif adalah cara seseorang merasakan, menerima, dan menilai situasi kompetisi objektif. Situasi kompetitif subjektif berkaitan erat dengan kecemasan kepribadian, sikap, dan kemampuan serta faktor-faktor interpersonal. Istilah situasi kompetitif subjektif yang digunakan dalam proses kompetitif mengarah pada suatu penilaian kognisi seseorang terhadap situasi-situasi kompetitif, yang merupakan suatu proses yang menentukan apakah respon kecemasan sebelum kompetisi akan terjadi atau tidak. Apabila situasi kompetisi menghasilkan kekhawatiran, perasaan gelisah, dan meningkatkan aktivitas fisiologi, maka akan diikuti dengan respon kecemasan. Berikut 3 tipe hasil subjektif yang berbeda dari situasi bersaing, yaitu A. Kompetitif. Kompetitif adalah kenikmatan bertanding dan hasrat ingin berjuang dalam meraih keberhasilan dalam olahraga yang dipertandingkan. Olahraga yang bertanding, senang, bersaing, dan secara aktif mencari situasi kompetitif. Bagian B. Orientasi pada kemenangan. Orientasi pada kemenangan fokus pada perbandingan interpersonal dan memenangkan pertandingan, terutama mengalahkan pesaing daripada meningkatkan standar pribadi. C. Orientasi pada tujuan. Orientasi pada tujuan fokus pada standar penampilan individu. Tujuannya adalah meningkatkan penampilan, tidak untuk memenangkan pertandingan. Yang ketiga, tahap 3, respon atau tanggapan. Respon adalah istilah yang digunakan oleh psikologi untuk menanamkan reaksi terhadap rangsang yang diterima oleh panca indera. Respon biasanya diwujudkan dalam bentuk perilaku yang dimunculkan setelah dilakukan rangsangan. Respon adalah perilaku yang muncul dikarenakan adanya rangsang dari lingkungan. Jika rangsang dan respon dipasangkan atau dikondisikan, maka akan membentuk tingkah laku baru terhadap rangsang yang dikondisikan. Yang keempat, tahap 4, konsekuensi. Konsekuensi adalah akibat yang ditanggung seseorang terhadap responnya. Konsekuensi dari keikutsertaannya dalam proses kompetisi adalah akan membebani dirinya atau mencapai sesuatu dari orang lain, baik nyata atau tidak, yang dirasakan sebagai hadiah atau hukuman. Konsekuensi dalam kompetisi sering dimaknai dengan kesuksesan atau kegagalan. Kesuksesan dirasakan sebagai konsekuensi positif, sedangkan kegagalan dirasakan sebagai konsekuensi negatif. Selanjutnya, definisi kerjasama tim. Proses lain keberhasilan kinerja dapat diukur dan dihargai adalah kerjasama. Kerjasama adalah sebuah kata yang sangat sering didengar dan sangat akrab di telinga. Kata kerjasama adalah gabungan dari kata kerja dan sama, yang berarti bekerja secara bersama-sama dalam mengerjakan sesuatu dan mencapai suatu tujuan. Kerjasama dibentuk karena adanya 2 orang atau lebih yang bekerja sama untuk mencapai suatu keinginan atau tujuan yang ingin dicapai. Berikut ini beberapa definisi tentang kompetisi. Yang pertama, menurut Cockley 1994, kerjasama didefinisikan sebagai proses sosial melalui performa yang dinilai dan dihargai dengan istilah sekumpulan prestasi dari sekelompok orang yang bekerja sama untuk mencapai tujuan tertentu. Selanjutnya, menurut Boller 2005, kerjasama tim adalah sebuah tindakan. Tindakan adalah sesuatu yang orang lakukan. Hal tersebut dapat ditunjukkan baik dalam kelompok atau dalam tim. Selanjutnya, menurut Rangkuti 2007, kerjasama adalah mau menerima saran dan gagasan orang lain, bekerja sama secara harmonis dengan orang lain untuk mencapai tujuan. Selanjutnya, menurut M. Yunus SB 2014, kerjasama tim adalah
usaha kooperatif oleh semua anggota organisasi untuk meraih tujuan bersama. Para atlet dalam cabang olahraga beregu harus menyadari bahwa tidak ada anggota tim yang selalu bisa menjadi bintang pada setiap permainan. Selanjutnya, menurut Limai 2017, kerjasama tim bisa didefinisikan sebagai bekerja dengan orang lain untuk mencapai tujuan bersama. Berdasarkan pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa kerjasama merupakan suatu tindakan yang dilakukan oleh sekelompok orang untuk mencapai tujuan tertentu. Selanjutnya, efek dari kompetisi dan kerjasama dalam penampilan. Efek negatif bisa dilihat dari sebuah kompetisi ketika memandang hubungan antara pertandingan dan pertunjukan. Ketika seseorang menang, maka yang lain berarti kalah. Dalam suatu situasi belajar, siswa akan mandiri dan bekerja sendiri dalam mencapai kesuksesan, sehingga kesuksesan dan kegagalan seseorang tidak akan berpengaruh terhadap kelompoknya. Sebaliknya, dalam situasi yang kooperatif, interaksi dicirikan dengan adanya saling ketergantungan antar individu. Dalam situasi belajar di kelas, skor yang diperoleh seorang individu akan mempengaruhi skor terhadap kelompoknya, sehingga seorang individu akan bertanggung jawab terhadap keberhasilan dan kegagalan kelompok, atau untuk dapat menjadi juara harus bekerja sama untuk menjalankan pola permainan yang telah diberikan oleh pelatih. Karena apabila ada satu anggota tim yang tidak menjalankan pola permainan, maka pola tersebut tidak akan berjalan dengan lancar. Selanjutnya, kompetisi dan kerjasama dalam mencapai prestasi. Menurut Charles Garfield 1986 mendefinisikan 6 sifat yang berhubungan dengan kompetisi dan kerjasama seseorang dalam mencapai prestasi. Yang pertama, misi. Motivasi orang-orang yang punya misi yang sangat alami karena pentingnya terikat pada sesuatu yang dinikmati dan dipercayai. Yang kedua, etika kerja keras. Penampilan yang dilakukan dan ditampilkan dengan tingkat usaha yang keras dalam mencapai tujuannya. Ketiga, menggunakan akal. Penampilan maksimal fokus pada kesehatannya, perkembangannya, dan menemukan kembali dirinya, sebab keseimbangan diperlukan untuk mengoptimalkan kemampuannya. Yang keempat, etika persiapan yang kuat. Persiapan yang baik akan memperoleh hasil yang baik pula. Kelima, suka tantangan dan perubahan. Seseorang yang menyukai tantangan sehingga bisa dinilai kemampuannya. Yang keenam, kemampuan bekerja sama dengan tim. Individu yang hebat menghargai pentingnya berhubungan baik dan kerjasama dengan yang lain. Selanjutnya, manfaat kompetisi dan kerjasama dalam olahraga permainan. Berikut ini beberapa manfaat kompetisi dan kerjasama dalam olahraga permainan antara lain. Yang pertama, sebagai pembelajaran untuk memenuhi kebutuhan setiap orang. Kedua, struktur permainan untuk anak-anak mencakup unsur kompetitif dan kooperatif. Ketiga, ketika kompetisi menyebabkan persaingan sengit, kerjasama dapat dipergunakan untuk menyatukan kelompok bersama-sama. Keempat, memberikan umpan balik positif dan dorongan untuk siswa dan olahragawan terlepas dari hasil kompetisi. Mungkin itu dari saya, semoga bermanfaat.